circle gua itu para peminum, pemabuk, penjudol, obat itu kayak jualan kacang bang di sana bang. Gua nggak mau mungkir itu bang. Kerja istilahnya sambil ya itu ngerol buat nge-slot bang. Ada yang sampai dapat 50 juta itu asli di depan mata bang, langsung dia tarik. Iseng gua deposit itu langsung besar bang, 1 juta, 2 juta. Itu murni bang tiap malam. Limit gua itu tinggal 5 juta, gua dikasih kemenangan terbesar sekitar 25 tambah 5 berarti 30 bang. Gua gemeter kan, itu dapat istilahnya kayak durian runtuh lah. 30. Seminggu lagi gua mainin, gua dapat lagi sekitar 40 juta. Pokoknya gua bisa narik itu 4 kali dalam waktu sebulan bang. Itu gua total 83 juta. Enggak gua mainin bang, di saldo yang ngendap itu bang. Sama sekali nggak lu tarik? Enggak gua pakai sama sekali bang. Anehnya di situ. Lu kecemplung judol? Iya betul bang. Oke, siap. Dari tahun berapa bro? Gua terakhir masuk dari tahun 2023 itu bang. Iya. Lu usia berapa bro? Gua usia mau 29 ini bang. Oke, siap. Oke, lu ceritain aja bro, santai aja bro. Ambil ngerokok, santai aja, ngalir aja. Cerita awal lu kenal judolnya, terus apa aja sih yang lu alamin tuh dari main judol, dampak-dampaknya. Mungkin lu pernah jual motor, jual apa segala macam. Pokoknya dampak-dampak negatif yang lu pernah alami lah. Oke. Jadi gini bang, sebelum gua kenal judol di tahun 2023 ya, ini cerita gua aja. Jadi sebelumnya itu kan, sebelum gua kenal permainan yang namanya judol atau slot segala macam itu, awalnya itu gua kenal yang namanya domino Highland itu bang. Iya. Nah dari situ kan itu kan permainan chip ya bang ya. Yuk. Zaman chip itu gua itu main di di chip itu awal mulanya kan karena COVID ya itu. Awal COVID itu kan gua kan dulu kan teknisi ini bang, teknisi HP ya kan di rumah. Karena jobnya kadang ada, kadang enggak. Kalau malam itu buat ngisi waktu gabut gua, itu gua nggak tahu tuh gua bisa kenal yang namanya chip itu dari mana awalnya itu. Yang jelas itu ada teman, awal mulanya ada teman yang main istilahnya kayak gitulah bang. Nah dari situ awal kecemplungnya gua bang. Nah dari situ kan awal mulanya gua main itu kan chip itu kan berapa ya, masih dikasih kayak bonus lah gitu awal-awal kan. Nah bonus itu karena sedikit kan bang, gua putar kan jadi nggak jadi. Dapat sensasinya lah istilahnya. Nah itu kan gua beli chip waktu dulu kan masih 70.000 ya bang ya. Iya. 70.000 awalnya tuh baru iseng-iseng tuh coba 1B itu dapat berapa sih, dapat ya hampir 100.000 chip lah istilahnya kalau zaman dulu kan. Iseng kan itu, ambil ngisi waktu luang gua pas waktu senggang servis kayak gitulah bang. Jadi sambil ngisi waktu luang tuh gua main tuh bang. Ya sama sensasinya emang kayak sebelum gua kenal slot gitu. Terus ke situ terus beli chip terus, nggak tahu-taunya banyak aja yang udah gua mainin di chip itu, di domino Highland itu bang. Iya. Sampai gua nggak sadar tuh, kan gua belinya by ini bang ya. Kalau dulu kan kebanyakan di tahun segitu itu kan udah mulai tenar yang namanya kayak SP letter lah, SP pinjem lah, kayak gitu lah bang. Ya. Nah dari situ kan gua punya limit tuh bang. Kayak SP pinjem, SP letter bang, itu kalau gua total untuk transaksi itu ya sama spare part segala macem, akhirnya gua punya utang lah di situ bang. Nah utangnya itu kalau di SP letter sama SP pinjam itu kalau di total itu nominalnya hampir 20 juta. Kalau dari chip aja mungkin ya nggak seberapa sih, cuma 5 juta atau berapa. Tapi berhubung ada aplikasi SP letter dan SP pinjam, karena berhubung besar pengeluaran daripada pemasukan, istilahnya besar pasak daripada tiang bang. Akhirnya gue nggak bisa bayar tuh, kan bingung tuh. Sampai kalau gue cek riwayat transaksi itu di Shopee ya, karena berhubung udah diblokir. Itu total transaksinya di tahun 2022 itu emang segitu bang. Kalau gue cek nominal ya di zaman COVID itu bang. Nah ceritanya COVID.
Karena berhubung gua di zaman Covid itu kan udah putus asa ya, maksudnya kerjaan kalau tukang servis ya masuknya ke situ-situ aja, maksudnya ke chip lah. Gua udah bosen sampai nggak bisa mikir istilahnya, gua harus bayar cicilan kan Iya. kayak gitu. Baru awal-awal di apa namanya pinjam SPLetter itu bang. Karena dari Iya. situ gua udah mentok, akhirnya gua merantau lah bang. Mm-mm. Merantau ya di PT yang sekarang ini. Nah, jadi di 2023 gua mencoba untuk melunasi semuanya itu bang di SP Letter dan S pinjam. Mm-mm. Berapa itu waktu itu totalnya? Totalnya kalau di S pinjam itu sekitar 9 juta, kalau di S pinjamnya hampir 12 juta itu bang. Oke. Kalau untuk transaksinya itu campur sih bang, nggak cuma chip aja. Jadi kan kalau dulu kalau kita nggak punya modal, istilahnya kalau kita punya limit SP Letter dan S pinjam ya kan, Ah. gua bisa ngambil dari situ dulu, maksudnya buat gua muter dulu lah bang, istilah kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, ya kan itu bisa lunas itu bang, di 2023-nya bisa lunas Bisa gua, lunas. Keren itu. bisa lunas bang, sumpah. Mm-mm. Kalau gua SS bisa lunas itu bang, padahal dengan secara logika ya bang ya, gua dulu di PT yang gua yang sekarang ini, gua kan istilahnya ini kan pindah-pindah nih bang kerja, Mm-mm. karena kan gua ngikut salah satu PT yang emang kerjanya mobile, maksudnya di satu kota, ntar berapa bulan kalau udah selesai job desk pindah lagi di mana kota yang dibutuhkan gitu. Iya. Sebagai teknisi lah bang gua kerjanya di bidang yang sama. Mm. Terus dari situ kan yang aneh tuh, gua kan gaji cuma 3 juta ya bang ya, paling Ah. pol itu ya, gua bisa ngurusin semuanya bang, hidup enak apa segala macem, pokoknya lepas lah udah dari hack domino itu ya. Iya. Nah habis itu gua kan pergi merantau ya, maksudnya jauh, maksudnya jam dinas ya, dinasnya gua itu di luar pulau bang. Iya. Nah, di luar pulau itu gua pulang itu masih punya tabungan. Setelah gua ngelunasin itu bang, apa namanya, pinjam SPLetter gua yang di aplikasi, gua Iya. masih punya tabungan itu sekitar 10 juta bang. Di waktu lebaran itu pas berbarengan dengan THR dan bonus gua cair bang gitu, Iya. makanya masih bisa ngerasain yang namanya apa namanya, lebaran bareng keluarga, masih punya duit segala macam. Soalnya Iya. ini bang, gua sambil ngerokok ini bang. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Nah dari situ bang, awal mulanya gua kenal slot ya bang ya, itu gua setelah balik pulang lebaran kan di Jawa ya kan bang, di kampung halaman gua ya kan, Ah. gua itu pindah di salah satu kota di Depok bang. Ah. Nah gua awal kenal judul itu gua ketemu sama teman gua yang lama bang di kampung. Ceritanya kan gua masih pegang duit sisa tuh bang, sisa lebaran, maksudnya sisa buat makan apa segala macam kan, masih sisa berapa ya, ya masih cukup lah istilahnya buat Ah. makan, buat hidup sebulan lagi masih gua kan. Ketemu lah sama temen gua yang waktu di kampung, nah terus dia main tuh yang namanya apa namanya, kayak gua awalnya itu nggak tahu kalau itu emang soal. Mm-mm. Nah, setelah masuk di circle-nya dia apa, dia itu main itu depo bisa 50.000 nih bang, dia emang nggak dikasih, itu Iya. dia mainnya di bet gede di sekitar 100.000, dia betting 4 kali atau deposit 4 kali itu dikasih Mm. kemenangan bang, Mm. kasih kemenangan sekitar 1.200.000, kan dia bingung tuh nariknya gimana caranya segala Iya. macam, akhirnya bisa tuh bang ditarik. Ah. Dari situ kok enak banget kata saya, nyari duitnya cepet gitu. Nah dari situlah bang gua masuk, Oke. jadi iseng gua deposit 50 ya naiklah jadi 100.000, jadi 200 gua tarik, Nah. tapi nggak gua campur bang sama duit gua kagak. Nah setelah dari situ gua mulai ini ketagihan lah ya, ada sensasi ketagihan lah gitu loh bang, Oh. ketagihan istilahnya ya, depo 100.000 200.000 mas gua sambil gua nunggu recallan, maksudnya gua balik lagi ke job desk gua gitu bang, ngantor lagi maksudnya. Yuk. Dari situ puncaknya itu gua balik lagi job desk, ngajutin yang dinesan gua yang itu pindah-pindah kota. Nah gua pindah ke Depok bang, ke Depok, habis itu kan udah mulai booming tuh apa segala macam judol apa soal segala macam, dan dari situ awal mulanya gua itu iseng, kalau kemarin aja gua depo 100, kalau misalnya hari ini gua misalnya nih depo sejuta, Iya. juta wah bisa naik banyak nih. Ah. Dari situ bang, yang anehnya gua kan masih sisa punya gaji 4 juta, ada tabungan sekitar 6 juta ya.
Ah, ditambah modal yang apa namanya sisa yang bulan kemarin juga. Itu ketambahan modal kan bapak gua ambil apa namanya angsuran tuh bang, mm, angsuran dikur ceritanya. Nah dititipin nama rekening saya di BRI. Yang saya aneh, kok kenapa pikiran gua larinya ke situ lagi, judul itu bang. Duit yang gua pegang 6 juta itu setelah gua nyelesain kayak apa namanya pembayaran kos, terus pembayaran apa lagi ya kayak peralatan gua segala macam buat kebutuhan gua lah bang di Depok. ah, Gua mainin iseng-iseng gua deposit itu langsung besar bang 1 juta 2 mm, juta itu murni bang tiap malam iya, sampai limit gua terakhir gua habis itu bang 6 juta nggak dikasih menang. Setelah itu nah masih ada kepikiran gua di saldo rekening kan itu mecah bang, itu bang rekening gua kan antara gaji sama yang dititipin bapak gua yang dari kur itu kan beda. iya, Kalau dari kur itu masuknya ke BRI, kalau gaji gua di BCA. Nah, yang di kurnya bapak gua ini yang dititipin gua mainin bang, gua mainin 1 juta 2 juta habis tuh bang sampai 5 juta. iya. Nah, yang mulai gua ketagihannya di sini nih bang, puncaknya nih, nah, momennya di sini. Gua depo udah mau habis tuh, eh, tinggal saldo limit gua itu tinggal 5 juta. Gua dikasih kemenangan terbesar itu 25 juta satu kali deposit terakhir. Itu depo Nah, udah berapa? tuh. Jadi sekitar 25 tambah 5 berarti 30 bang. Deponya berapa tadi? Deponya itu yang limit terakhir 1 juta bang. Oke. Tadi total akumulasi kalau 4 kali tambah satu berarti ya 5 juta, sisanya 5 Mm, juta bang. iya. Nah, dari situ gua narik tuh bang 30 juta. Gua Mm, gemeter kan itu dapat istilahnya kayak durian runtuh lah 30 juta. iya. Sedangkan kan gua pekerjaan gua kan mikir ya bang, maksudnya pekerjaan gua kan teknik ya, maksudnya servis berhubungan dengan servis dengan mesin segala macam kan. Itu sebenarnya gua nggak niat main, cuma iseng iseng waktu senggang gua malam gitulah bang. Mm, Gua udah tarik 30 juta itu karena berhubung gua pakai dana itu nggak bisa langsung gua ambil semuanya bang, mm, karena kan pakai akun rekening dana jadi ada jeda. Jadi mm, dia itu pas gua ini apa namanya ambil itu pas dana gua udah mencapai limit. Oh itu kemenangan kedua bang, kemenangan kedua. Setelah itu kan gua selisih mainnya itu gua letin seminggu lagi. mm, Seminggu lagi gua mainin, gua dapat lagi sekitar 40 juta. Pokoknya itu sampai limit bang saldo gua itu yang di dana iya, buat narik. Kan ada limitnya 40 juta. iya, Itu gua bisa narik itu dari situs itu. Itu istilahnya nggak nyampe 40 juta kok. Setelah yang dapat 25 itu. Nah itu selang pokoknya gua bisa narik itu 4 kali dalam waktu sebulan bang. Itu gua total 83 juta total kemenangan gua bang. total kemenangan. Oh, gede ya. Total kemenangan gede bang, cuma gua bettingnya itu nggak kayak biasanya dimainkan. Kalau dulu itu gua mainnya nggak pernah lama bang, gua mainnya di sekitar 15 sampai 20 menit aja. Jadi Iya. pas ngisi waktu kosong gua nggak pernah ngerol yang namanya panjang, males bang nungguinnya lama gitu. Gua Mm, masih kepikiran yang zaman hack domino itu kan lama tuh, buang-buang iya. waktu kata saya. Di situ dapat kemenangan 83 juta. 83 juta itu bang yang gua aneh ya bang ya. Gua kan di jurusan teknik ya. Maksudnya ini duit dari mana? Ntar kalau gua pakai imbasnya ke apa? Misal gua beliin barang nih bang, misal gua beliin motor. Iya kalau motornya dipakai nggak meledak di jalan ya kan? Nah kayak gitu. Misal dipakai meledak di jalan kan jadi malapetaka buat gua kan gitu. Enggak gua mainin bang. Di saldo yang ngendap itu bang. Mm, sama sekali nggak lu tarik. Enggak gua pakai sama sekali bang. Anehnya di situ. Gua dapat 83 juta itu, malah gua nggak kepikiran buat beli apapun. Sumpah bang itu bang. Anehnya di situ. Nah, dari situ gua kan punya temen nih yang satu kontrakan istilahnya bang ya. Mm, Kan gua bilang kontrak juga. Gua mm, curhat sama temen gua. Udah putar lagi, siapa tahu itu naik jadi 100 ribu. Apa 100 ribu, 100 juta gitu. Kan 83 tuh bang, dikit lagi kan yang tuang ke. Nah, namanya manusia kan tamak, gak ada kecukupannya dari situ. Gua udah lihat mobil apa segala macam. Oh iya kalau gua beli mobil, ya kalau memang mobilnya bisa dipakai. Ntar kalau meledak gimana? Kalau nabrak, nah itu gua udah nggak mulai tenang, kerja jadi kacau.
kerjakan teknik bang, gua di lapangan, maksud gua kan di jalan, kalau ada apa-apa sama gua, apa, udah tuh mainin terus bang, ngebetting itu bang, kalau udah dapet itu bang, rasanya ngebetting ngantemnya itu bang, kalau udah dikalahin 1 juta, bakal naik lebih gede bang, super itu bang, asli itu, gua betting itu dari mulai bet 10 juta tiap malam sampai gua mainin itu nggak langsung habis di 1 hari itu, nggak bang, gua selisih sehari 2 hari sampai 2 minggu lah istilahnya. Dalam 2 minggu itu saldo terakhir gua di banking, Ya. sadar-sadar gua masih sekitar 20 jutaan. Tapi yang aneh dari situ gua nggak tertarik untuk beli apa-apa gitu loh, semenjak gua apa namanya, gua dapat jackpot besar. Yang anehnya di situ bang, gua bang malah justru nggak tertarik apa namanya buat beli. Padahal kan secara logika, wah duit cuma-cuma nih 83 juta kan gitu. Tapi kan hati nurani gua kayak bertolak belakang gitu loh bang. Loh, ini kan bukan hak gua, istilah ini duit dari mana? Iya kalau gua makan dari halal kan gitu istilah bang. Dan lah mulai dari situ apa tertekan dari kerjaan kayak gitu. Akhirnya gua mainin tuh bang karena iseng gabut apa kacau punya cewek apa berantem terus mainin bang tiap malam itu bang sampai bener-bener di titik habis itu bang 83 juta istilahnya udah habis. Nah udah tuh dari situ udah nggak kepikiran apa-apa tentang judi slot itu bang, udah bisa ngumpulin lagi tuh bang duit, nabung lagi mulai 1 juta 2 juta bisa ngirim ke kampung. Sebelumnya emang gua udah ngirim ke kampung terus bang semenjak udah selesai apa namanya pembayaran pinjol apa bukan pinjol ya apa SPLTRS pinjam ya pokoknya sejenis itulah pinjol lah bang. Gua ngarannya pinjol kalau di tahun segitu. Tapi dalam bentuk di shop gitu lah SPLTRS karena berhubung pinjam itu bisa limit gede kan gua pakai terus karena gua kan transaksi buat spare part segala macam. Gua bisa ngirim mak gua ini ya ada nominal bisa cukup lah buat di rumah buat makan gua apa segala macam sampai di titik gua di 2024 pas kebetulan di apa namanya bulan Januari itu mulainya di 2024 mulai kepikiran lagi masuk lagi di situ. Karena apa ya itu tadi bang, gua masuk situ lagi ke situ lagi, gua mikir wah kekalahan gua yang kemarin, gua mikir lagi duit bapak gua tuh bang. Nah yang paling menonjol nih bang, gua pengen balikin duit tabungan yang kemarin sama yang duit bapak gua yang 10 juta itu bang. Iya. Gua sadar-sadarnya loh bang itu bang 10 juta yang gua pakai itu secara nggak sadar secara emosional ikut habis. Nah, sama tabungan gua yang 6 juta tadi kan total 16 juta kan modal gua. Kalau dihitung secara kemenangan sih ya total murni kemenangan gua ya paling cuma berapa sih ya sekitar berapa 60-an lah paling aja. Ya anehnya ya nggak gua beliin apa-apa lah. Terus gua pengen balik ceritanya balikin kekalahannya 10 juta sama tabungan gua itu bang. Dalam waktu setahun itu nggak nyampe bang gua balikin semuanya itu bang. Tapi yang anehnya gua masih diberikan ya, kerjaan itu enak maksudnya gua udah nggak main lagi maksudnya gua bisa kirim ke rumah tapi ya tetap main. Yang aneh di situ main terus ya nabung istilahnya kayak nabung sampai nggak yang bikin gua ini terus ke situ bang karena ya itu tadi tekanan emosional gua pikiran kerjaan terus ya namanya gua kan masih punya cewek ya bang gua apa namanya berantem sama cewek gua terus sebenarnya gua dari apa ya namanya ya itu tadi karena berhubung uang bapak gua yang pinjam pur karena berhubung nggak dipakai sama bapak gua itu gua pakai kan gitu loh bang. Gua sadar-sadarnya di Januari 2024 apa-apa tuh kalau dihitung itu uang mainnya itu di bulan 8 bang itu dapat kemenangan besar itu bulan Agustus masih ada screenshot-nya bang. Dari situ bang udah mulai itu hancur bang nasibnya hancur itu gua udah nggak bisa nabung kayak biasanya masuk ke situ lagi circle masuk situ lagi bang aneh gua bang sampai titik terendah gua udah kan dapat bonus THR terus bonus akhir tahun sama gaji bang. Kalau di total nominal yang tahun kemarin itu kalau gua total itu bonus sama THR-nya itu sekitar 12 juta bang 12 juta enggak megang sama sekali bang gua bang.
kan itu waktu itu kan udah pindah tugas dari Depok ke Jaksel bang. Gua kerja di Jaksel. Tapi yang aneh di Jaksel itu nggak ada circle gua yang main. Mm-mm. Anehnya di situ bang. Cuma karena emosi kerjaan yang gua bawa kepikiran, terus ditambah gabut, gua akhirnya lari ke situ karena nggak ada hal positif yang gua lakuin. Mm-mm. Kayak olahraga kayak apa enggak. Udah pulang kerja ada duit main gitu bang. Sambil mikir tabungan bisa cepet instan lah. Mal habis bang itu di Lebaran itu gua ngerasain bener-bener dah hancur hidup gua bang. Itu tadi karena gua tabungan nggak ada, terus duit yang bapak gua juga habis ya 16 juta, terus dapat istilahnya jackpot lebaran tuh yang paling ditunggu orang kerja kan lebaran bang ya. Mm-mm. Lebaran, THR, gaji, full bang harusnya. Kalau gua total ya harusnya gua udah ngumpul sekitar 20 juta. Mana ini pulang kampung. Akhirnya gua curhat sama orang tua gua bang. Mm-mm. Tua gua pak gua punya ini masalah kenapa gua habis gajian masuk ke ini gua masuk permainan apa. Awalnya gua nggak jujur bang, salahnya gua di situ. Awalnya gua itu nyemplung lagi itu gua nggak jujur karena uangnya itu gua pakai buat apa nih buat nalangin di kantor cuma nggak sepenuhnya dari situ kan gua mudah nggak jujur sama orang tua, dibantulah itu sama orang tua istilahnya buat pulang dulu lah bang, pulang dulu karena momennya kan pas bareng kan, anak satu-satunya gua bang, jadi gua ini Mm. sebenarnya dibilang apa ya tumpuan keluarga ya bukan, orang tua gua masih sehat walafiat bisa kerja semuanya, Mm-mm. yang jelas gua anak tunggal bang, jadi kalau gua punya problem apa segala macam gua ceritanya cuma sama orang tua. Iya. Mak dari kecil gua basicnya emang jauh dari orang tua bang. Eh, Orang tua juga sebenarnya juga susah maksudnya ya, kalau bapak itu kerjanya sebagai apa namanya kuli bangunan bang. Mm-mm. Bapak gua kuli bangunan, mak gua ya paling apa dagang di pasar gitu, bang. Mm. Dari situ bang pulang itu gua nggak bawa apa-apa bang, tapi gua itu kan apa namanya bisa nabung, gua bisa kebeli iPhone 12 bea cukai itu sekitar 7 juta. Ya modal gua cuma itu, Bang. Mm. Coba yang anehnya gua pulang kok nggak jual itu, malah gua minta sama orang tua gitu loh. Kan gua Mm-mm. nyusahin ya, Bang. Harusnya Mm-mm. kalau pikiran gua positif, gua jual itu aja buat gua pulang kan bisa. Mm-mm. Ini enggak, gua pulang apa segala macam masih pegang iPhone, cuma nggak pegang duit sama sekali. Kan aneh, Bang. Mm-mm. Sedangkan waktu lebaran itu kan momen setahun sekali ya Bang ya. Maksudnya kalau gua Iya, iya. pikirannya rasional, maksudnya barang itu bisa dicari. Karena gengsi gua itu di kampung tinggi, maksudnya pengen wah lah istilahnya di kampung. Wah, gua nggak mikir nggak gua jual gitu Bang. Situ pulang diongkosin lah, istilahnya bisa nyampe rumah dulu lah. Masalah itu bisa dipikir di rumah kata orang tua kan gitu. Bang. Kok sampai nggak punya duit kayak gitu bilangnya apa tuh? Ya itu tadi Bang yang satu, gua buat bayar di kantor kan biasanya kalau di kita Bang itu sistemnya kalau misalnya dia ada pembayaran yang kurang atau segala macam sama kayak sistem di Alfa itu kita nombok Bang istilahnya Bang. Oh, iya, iya, lu Gua bilangnya. alasannya kayak gitu. Oh, lu bilangnya Gua maksudnya udah mulai nombok nggak gitu ke juga. orang tua ya, kerjaan Ya, nombok gitu ya. Siap, siap, siap. Oke. transaksi ini untuk pembayaran ini. Karena Oke. gua udah gak jujur dari situ, udah Bang gua pulang dari situ, udahlah gua curhat gini-gini permasalahan gua di ini untuk tabungan yang kemarin kemana. Akhirnya gua cerita, mulai dari situ Bang gua cerita, gua jujur sama orang tua. Pak Abu ini sebenarnya gua masuk ke sini bukan karena niat pribadi saya, karena iseng awal mulanya, gua ceritain semuanya Mm-mm. orang tua itu justru marah marah besar bang itu bang, Mm. asli. Orang tua tahu Tahu, bahwa itu tuh judul kayak gitu. tahu bang. Oke. Makanya dulu itu sebelum gua nyemplung ke situ gua bukan tipe kalau orang pemain atau apa anehnya, karena kan gua bisa istilahnya di usia gua yang segini gua bisa mandiri istilahnya nggak minta duit spesial pun sama orang tua. Mm-mm. Gua punya usaha servis tuh bang di kampung misalnya sebelum Mm. gua merantau balik ya karena SPLTSP tadi gua punya usaha istilahnya buat servisan istilahnya buat biaya hidup anak muda di kampung ya itu lebih Mm. dari cukup loh bang. Ya. Istilahnya kalau gua sehari itu bisa ngerokok, bisa beli bensin, beli apa, bisa ngasih orang tua bahkan itu gua kalau gua total itu lebih dari cukup gitu Iya, loh iya, kalau di iya. kampung. Mm-mm. Istilahnya gua nggak capek nyari kerja, justru kerjaan itu datang sama gua bang. Dari Mm-mm. situ orang tua udah mulai apa marah istilahnya apa kamu dulu nggak kayak gini, istilahnya kamu dulu pekerja keras, maksudnya kamu begadang sampai malam, apa ngerjain kerjaan, mandiri lah istilahnya.
Soalnya gue ya itu nggak bisa memanage bang. Waktu di usaha sendiri kan, tahu sendiri zaman covid itu susahnya minta ampun itu bang. Mm-mm. Pelanggan apa terus spare part, susah lah Iya. istilahnya untuk memanage. Jadi Mm. utangan banyak ya, seperti itu. Nah disitulah bang yang terusnya yang tadi tuh yang gua pulang kampung orang tua ada tahu ya kan, gua minta maaf sama orang tua segala macam. Ya udah apa yang ada dulu dijual, kalau kamu emang niatnya mau kerja mau ngangkat derajat orang tua istilahnya, ya minimal kamu bisa ngidupin diri kamu sendiri. Orang tua cuma pesen dari situ bang gua apa namanya udah terkutuk lah istilahnya hati gua bang, bener itu bang. Tapi yang gua aneh yaitu gua pegang iPhone justru, ya emang sebenarnya gua pegang iPhone itu bukan karena gua apa ya gengsi buat pamer-pamer apa segala macam, karena emang kebutuhan gua sebagai apa teknisi bang. Kalau gua kan banyak link channel untuk ini ya grup-grup kayak PT-PT itu kan masuk ke Mm. situ semua. Jadi kalau gua pakai yang HP biasa kayak Android gitu kan kadang suka nge-lag apa segala. Mm. Pemikiran gua kalau gua jual sekarang gua nggak bisa kerja, hitungnya dari dulu itu bang. Anehnya Mm. gua. Padahal secara logika kalau gua jual dulu, istilah kalau gua nekat, gua bisa nabung lagi buat beli lagi kan gitu loh bang. Kalau Mm. pikiran rasional, istilah buat hidup lagi. Iya. Di kota itu kan nggak gampang gitu loh bang. Mm. Istilahnya buat makan, buat kontrakan. Ya sebenarnya kalau saya bang itu dipikir enak ya enak bang. Maksudnya di PT ini gua udah dapet tunjangan istilah kontrakan, kos-kosan, gaji utuh bang, istilah Mm. kayak gitu. Belum lagi dapet tip dari konsumen kalau gua ngelakuin kerjaan gua bang. Kan Iya. gua di lapangan ya bang, Mm. ketemu customer-customer gitu lah bang, ya kan. Iya. Dari situ pemikiran gua, oh ya gua udah ditolong orang tua, gua udah harus bisa lah istilah berubah bang dari situ bang. Udah gua berangkat lagi tuh bang, berangkat lagi pindah job site lagi ke Medan, kalau nggak salah itu gua dipindah Mm. ke Medan. Memang circle-nya di Medan itu memang lebih parah bang, Gimana itu? di Medan lebih parah. Jadi circle-nya itu mereka itu kerja istilahnya sambil ya itu ngerol. Istilahnya basicnya ngerol buat nge-slot bang. Ada yang dapat jackpot gede banget gitu bang. Mm. Dari situ bang, panas lagi saya bang. Ada yang sampai dapat 50 juta itu asli di depan mata bang, langsung dia tarik. Mm. Dia lari ke ATM kan, depan kantor itu ATM besar banget bang, buat inget banget itu bang. Mm. Ngeri itu pokoknya bang. Nah dari situ 50 juta ditariknya bener bang itu bang. Mm. Sampai itu yang sekitar sejuta itu dibuat makan-makan bareng dari situ. Wah, tambah rame itu bang. 2024 itu bang. Mm. Di Medan itu untungnya waktu di Medan itu gua mainnya nggak terlalu frontal, maksudnya nggak sampai habis-habisan gaji apa segala macam. Mm. Gua masih bisa hidup lah di sana walaupun circle gua itu para peminum, pemabuk, penjudol, terus Iya. obat itu kayak jualan kacang bang di sana bang. Gua Mm. nggak mau mungkiri itu bang. Di Medan itu banyak ya, yang kayak gitu ya. Banyak banget bang. Gua nggak bisa nyebutin satu daerahnya ya bang Iya, karena iya, itu iya. Mm. pasti itu kayak orang jualan kacang bang kalau jualan kayak narkoboy itu bang. Iya, iya, iya. Bener, bang. Dari situ gua banyak lihat channel-channel abang tuh yang tentang judul. Emang bener bang, faktanya seperti itu bang yang gua rasain sekarang bang. Iya. Cuma bedanya gini bang, kalau di saya, nah dari situ gua nggak pernah bisa nabung bang semenjak gua kenal slot, aneh gua bang. Mm. Istilahnya gua setahun itu ya gua bisa ngelunasin Shopee Paylater sama es pinjam gua, kalau dihitung secara gaji emang lebih dari cukup bisa buat makan sama ngelunasin utang es Paylater es pinjam. Mm. Anehnya setahun bisa lunas, bisa Mm. makan, bisa nabung 10 juta balik Mm. 2023, balik nyemplung di judul 2024 enggak narik apapun, Mm. tabungan hancur ya di 2024. Itu udah nggak bisa mulai nabung, nyemplung nyemplung di apa. Nah, sampai bener-bener di situ gua nggak punya uang sama sekali, gua masuklah yang namanya pinjol, Mm. limit kredit sampai 4 juta lebih bang, ya sekitar 3,5 juta apa 4,5 juta ya yang di Kredivo sama Mm. Laku-Laku. Yang paling cepet kan itu bang di tahun Mm. segitu. Dapat gua limit 2 itu, nggak bisa bayar sampai sekarang itu yang itu. Gaji setahun udah habis, ini apa itu masuk lagi ke situ juga. Jadi circle-nya gini bang, kalau di gua sekarang yang gua rasain bener-bener parah ini bang. Setiap gua habis apa namanya habis narik itu emang bener gua bisa ngirim orang tua ya, katakanlah gaji gua sekitar juta ya, gua ngirim orang tua sekitar buat gua makan kita ibaratnya cukup, sisanya ini bang habis buat judol.
dari 2024 sampai di 2025 awal. Udah terus nggak bisa nabung, terus pindah sana karena tekanan kerjaan gua, karena ketemu banyak customer, banyak problem masalah. Kan gua istilahnya ketemu customer tuh bang, apa namanya, tipikal customer gua itu nggak bisa dipukul sama rata, nggak bisa enak terus. Maksudnya ada yang menengah ke atas lah, menengah ke atas Iya, kayak gitu kan, komplainnya hard komplain banget gitu. iya. Gue juga pernah bang waktu kerja di Jaksel, gue kerjanya sampai di Bintaro sektor berapa itu juga Hmm, sama kayak gitu, konsumennya menengah ke atas lah istilahnya. iya. Tapi anehnya, gue kan juga dapet tip apa segala macam secara logika antara gaji gue sama tip gue itu, kalau buat gue makan tip gue aja alhamdulillah cukup. Kalau di Hmm, logika bang, gue nggak pernah sebelumnya itu nyenggol gaji gue istilahnya kalau pas gue lagi kerja di Jabodetabek ya istilahnya di iya. situ bang. Belum lagi kalau gue udah tembus target untuk kerjaan gue kan dapet fee tuh bang. Hmm, Itu pun nggak sedikit lah bang, gede kalau menurut gue, fee itu 1 juta. hmm, Kalau kita harus ngumpulin dalam waktu sebulan itu kan juga nggak tentu dapat ya, karena itu bonus cuma-cuma kan gitu. hmm, Mulai dari situ dapat bonus apa, gue puter lagi di judol sampai pindah di Bandung apa namanya, masuk tetap ke situs judol gitu. Dari 2004 sampai 2025 akhir Desember itu gua kemarin tuh juga nggak bisa nabung sama sekali. Gua paling hitungannya nanti kalau sudah keluar slip gaji ini kan bentar lagi mau laporan pajak ya bang ya. hmm. Kalau di kantor kan tiap awal tahun itu kan laporan di bulan 3 itu pasti keluar slip gaji gua. Itu ntar kelihatan bang, gua nerima gaji itu dalam setahun berapa kan gitu. Hmm, Pasti gue nangis besok itu menerima gaji segini. Harusnya logikanya kalau gue makan separuh ya paling bisa nabung segini kan, istilah gitu. hmm, Istilahnya gue pandangan temen yang lain yang baru setahun kerja bisa beli motor istilahnya bang, cepet bang. Kalau di PT gue ini alhamdulillah bang, maksudnya untuk hmm, profit sekelas ya kerja di PT lah sih ya masih enak. Maksudnya di umur gue yang sekarang nih bang, nyari kerja kan emang hmm. bener-bener susah, nah Iya, mati bang, apalagi kalau nggak punya skill. iya benar. Tapi alhamdulillahnya bang, gua itu masuk di judol, masuk gua itu gua pengen benar-benar berhenti. Nah, masuk gua biar gua bisa ngerasain gaji gua yang kayak kemarin loh bang gitu. Gua bisa sembuh total Hmm, gak masuk judol. Karena ya itu tadi, bermula dari iseng, ketemu circle yang nggak bener, masuk lagi sih. hmm. Berarti sampai sekarang lu belum bisa berhenti? Belum bisa bang. Terakhir tadi sore aja gua masih punya saldo cuma 29 ribu aja, gua puter lagi tuh bang. Hmm. Anehnya dari situ. Ya, ya, Karena ya. memang dia emang udah apa ya, parah maksud gua. Parah ya, ya. Karena rekan gua sendiri, partner gua kan, gua jalan berdua nih sama istilah sama Hmm, sopir ya. hmm, Sopir gua pun ini nggak bisa berhenti bang, dia nggak tahu dia dapat kemenangan berapa karena dia nggak mau nyebut sama gua. Kalau gua pancingnya dia, emang lu terakhir dapat berapa sih, paling ya sekitar 25-30. Nah dari situ kok hmm. kasusnya sama kayak gitu. Ya, ya, ya. Terus, ya kalau dia sih masih bisa dikontrol ya, maksudnya masih 100 ribu. Siap, 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 Cuma siap. kalau kayak gua ini udah terlanjur kepancing itu dapat jackpot istilahnya, cuma 80. Tapi kan gua bingung, ini nggak masuk naluri gua gitu. 83 juta kalau bukan hasil dari keringat gua sendiri, gua nggak bisa pakai gitu Hmm. bang. Maksudnya nanti bisa efek ke depannya sama hidup gua gitu. Iya, ya, pasti, pasti. Bener Hmm. bang. Tapi yang aneh yang gua rasain sekarang, emang bener gua masih bisa, istilahnya masih bisa dipercaya kerjaan, masih bisa apa namanya, masih bisa kerja lah istilahnya bang. Hmm. Ya dari situ, ini kan mau lebaran juga, masih gua mudah-mudahan gua bisa berubah. Eh, Terakhir pun kemarin tuh gua pinjem utang sama teman gua itu, terakhir itu 1 juta, terus dibantu orang tua 2,4 juta. Habis gajian bang, setiap gajian gua langsung main itu di jam 3 subuh. Hmm. Habis itu dalam waktu sepetang itu ya, kalau kita nyebutnya petang apa apa ya, Hmm. itu dini hari lah istilahnya. Hmm. Gaji masuk itu kan gua kan di rollnya kan jam 2 jam 3. Gua itu setiap melihat m-banking atau apa udah main bang langsung. Iya, iya, Mainnya iya. itu nggak pernah gua ngerol di bet apa namanya kecil, gua selalu ngerol bet besar, nggak dapat apa-apa. Tujuannya itu tadi, masuk lagi buat ngebalikin kekalahan gua yang kemarin-kemarin. Hmm. Ceritanya sama, Hmm. anehnya di situ. Gua itu ya itu kadang sembuh, kadang enggak, maksudnya kembali lagi ke situ lagi, ke situ lagi. Gak stabil ya berhentinya. Nah, Ya udah, stabil. siap-siap. Bro,
Besok malam Ya, gue lanjutkan lagi ya. Ini lu udah ngobrol udah panjang nih, udah sambil sejam setengah jaman lah. Nanti kita lanjutin ya buat sih. konselingnya ya, biar nanti besok kita bisa diskusi lah. Ini kan gue udah dengar cerita lu dari A sampai Z lah lengkap lah. Nanti besok kita bisa diskusi beresin pola pikir lah ya. Pola Oke pikir siap lu, bang. gitu. Oke Mungkin siap bang. Makasih banyak nih bang ya. ya siap Setidaknya gua di, bisa ah, apa namanya bercerita sama abang, tukar ya siap. pengalaman. Besok di malam lah. Besok kabarin ya, ingetin ya. Malam lah. Oke Gue siap biasanya bang. schedule malam ya. Siap. Oke, siap. Siap. Makasih ya Thank bang. you bro. Yo 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 yo. Maaf. Yo.